Seiring dengan pesatnya perkembangan batik dewasa ini, ternyata juga diikuti oleh perkembangan teknologi alat batik yang lebih modern. Dihidupkan untuk mengetahui tingkat panasnya, dihidupkan maksimal. Setelah adanya batik cap sebagai sebuah perkembangan alat batik yang lebih modern, kini juga mulai berkembang peralatan batik modern lain untuk membantu para pembatik, yang sampai saat ini masih mempertahankan batik tulis atau batik yang dikerjakan secara manual ditulis dengan tangan. Tersebut bernama canting, yaitu sebuah alat yang lazimnya berbahan tembaga atau bambu yang digunakan untuk mengambil cairan lilin panas guna membuat pola batik. Dengan panasnya, cairan lilin panas ditempatkan di sebuah wadah besar atau wajan yang diletakkan dekat dengan posisi perajin untuk memudahkan pengambilannya. Selama ini proses batik di Purworejo masih menggunakan alat-alat sederhana dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kecil begini. Padahal kriteria alat sangat menentukan kualitas untuk menghasilkan produksi batik yang lebih baik. Agar mutu batik tetap terjaga, maka diterapkanlah teknologi tepat guna pada alat yang digunakan untuk membatik. Alat tersebut harus bisa menyederhanakan kerumitan dalam membatik dan juga mudah diterima oleh warga masyarakat. Maka dibuatlah canting elektrik, sehingga kemunculannya mampu menyingkat beberapa tahapan atau langkah saat melakukan persiapan membatik secara manual atau lebih sering disebut sebagai batik tulis. Adapun pembuat canting elektrik ini adalah Widyarsana Garjita atau lebih akrab disapa dengan nama Pak Toto. Ia adalah pemilik usaha batik Sibak yang kesehariannya tinggal di Kampung Sibak, Jalan Jenderal Sarwo Edi Wibowo nomor 9. Masuk wilayah RT 3, RW 7, Kelurahan Panginjuru Tengah, Purworejo, Jawa Tengah. Selama ini Pak Toto juga dikenal sebagai seorang pemateri dan pengajar batik di Purworejo. Toto ini telah mulai mengenalkan canting elektrik modifikasi buatannya itu kepada warga masyarakat sejak tahun 2019 lalu. Kita dengan panasnya. Bahkan alat ciptaannya itu telah diikutkan dalam gelaran Lomba Krenova yang digelar oleh Bapeda Kabupaten Purworejo di tahun itu. Namun karyanya belum berhasil mendapatkan kejuaraan meski telah masuk dalam nominasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Diperbesar begini ya. Saat ditemui di rumahnya, Pak Toto menceritakan bahwa cara kerja canting elektrik itu dinilai lebih efisien dan cara pengerjaannya pun lebih praktis, tidak memerlukan kuali pemanas karena lilin malam bisa langsung diisi ulang dalam canting elektrik. Canting itu dimodifikasi dengan listrik berkekuatan 12 volt sehingga kemungkinan pengguna untuk kesetrum sangat kecil bahkan tidak ada. Kita dengan panasnya nyambungannya. Waktu pengerjaan membatik juga jauh lebih singkat dan tidak lagi membutuhkan kompor untuk pemanas malam. Canting elektrik buatannya kini telah banyak digunakan oleh para pembatik di Purworejo. Canting itu dikenalkan olehnya saat memberikan pelatihan membatik di sejumlah desa yang menjadikan dirinya sebagai pemateri. Ini usulan dari saat pelatihan di tahun 2012. Kenapa tuh canting kok saiki ndak kudu nganggo malam nganggo sama-sama pakai canting nek golek cepet gimana? Nah, idenya itu dari perangkat desa di Kalijande waktu saya pelatihan yang kedua di sana. Terus karena saya dari kecil memang saya senang elektronika. Jadi saya penggunaan pemanas itu wolfram, kalau kecil-kecil dipakai di lampu, terus kalau besar dipakai pemanas di sejenis pakai pemanas pakainya ini. Terus itu kawat niklin. Terus saya manfaatkan
untuk melilitkan ini tetap penggunaannya murni sesuai dengan canting apa adanya. Canting kan bentuknya begini, terus saya kasih pemanas otomatis dan pakai dimmer, pengaturannya juga ini menyala terang dan menyala kecil. Nah, semakin terang otomatis dia fungsinya jadi naik. Yang tadinya saya menggunakan cucuk cecek bisa jadi kelompok karena unsur panasnya tadi jadi membesar. Dan penggunaan awal sudah saya terapkan saat pelatihan saya di Ngombol di Wingkoharjo. Pelatihan tetap standarnya menggunakan canting dan kompor minyak. Tapi kalau untuk produksi yang banyak, mereka sudah lama menggunakan ini dan hasilnya pun rata, insya Allah rata. Karena dari kecil terus kecil semuanya. Saya bikin kelowongan dulu dipakai fungsi untuk cecek juga satu canting, tinggal diperkecil aja untuk isen-isen. Jadi kelowong untuk ngelowongi, untuk bikin pola yang besar-besar, gambar-gambar dasar, terus isen-isenannya juga tetap satu canting. Dan kita duduk berlama-lama sambil menghadapi canting, nggak usah ambil turun, ambil malam didamu kalau bimpet ya. Paling resikonya kalau malam kotor ya kita punya alat juga untuk ngorok ini. Kini para pembatik di Purworejo bisa leluasa untuk membuat kreasi kain batik tanpa takut terkena asap dari kompor yang digunakan untuk mencairkan lilin atau sering disebut malam, karena canting elektrik itu mudah digunakan baik untuk pembatik pemula maupun yang sudah profesional. Jenis ini yang Disebutkan dalam dunia canting sendiri ada sekitar 12 jenis canting yang selama ini digunakan, yakni dengan model 0 atau merem atau pepet, tembukan kecil atau besar, serta canting cucukan 1 sampai dengan 7. Pak Toto sendiri merupakan pembatik profesional Purworejo yang telah berhasil menciptakan batik khas Purworejo yang dikenal dengan nama batik Adi Purwo. Berbagai produksi batik buatannya telah banyak dipasarkan dan digunakan, bukan saja di kalangan pejabat dan warga masyarakat lokal Kabupaten Purworejo, namun juga warga masyarakat dari luar daerah Purworejo. Dari Purworejo, Widarto, Bagelen Channel melaporkan. salam canting. Nah, salam canting dari saya. Semoga berkembang seluruh Indonesia. Salam canting.